bola supporter. Nah, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun bola supporter berada selalu sehat ya pastinya. Yuk sama-sama kita lihat dulu nih outfit supporternya timnas hari ini. Seperti yang bola supporter lihat nih di belakang aku udah banyak banget kan ya. Ini pastinya outfit mereka menarik-menarik banget nih buat dukung timnas Indonesia nanti. Semangat merah putih membakar langit Asia. Frustrasi supporter Cina menyaksikan lautan Garuda yang menggema. Di sebuah stadion megah di jantung Asia, terlukis pemandangan yang tak akan pernah dilupakan oleh sejarah sepak bola benua ini. Malam itu, ribuan supporter timnas Indonesia, dengan wajah bercat merah putih, dada dibusungkan oleh kebanggaan nasional, dan suara lantang yang menggema hingga menusuk jantung malam, mengisi setiap sudut tribun, menciptakan gelombang emosi yang menggetarkan tanah yang mereka pijak. Sebuah lautan manusia, menyatu dalam irama sorak dan teriakan, dalam nyanyian yang tidak hanya memanggil nama tim, tetapi juga memanggil roh dari tanah air yang jauh, tanah air yang mereka bawa dalam setiap detak jantung mereka. Sementara itu, di sudut lain stadion, supporter Cina, dengan wajah penuh tanda tanya dan kebingungan, menyaksikan sebuah pemandangan yang tak terbayangkan sebelumnya. Mereka datang dengan keyakinan tinggi, membawa kebanggaan atas sejarah dan infrastruktur sepak bola yang mereka bangun dengan dana besar dan strategi jangka panjang. Tapi malam itu, semua logika runtuh. Di hadapan mereka bukan hanya 11 pemain di lapangan, melainkan juga kekuatan kolektif ribuan suara Indonesia yang seolah menjadi pemain ke-12, ke-13, hingga ke-1000 di atas rumput hijau. Frustrasi perlahan merayapi hati para pendukung Cina. Mereka tak bisa menandingi volume sorakan itu. Mereka tak bisa mengibarkan bendera setinggi para pendukung Garuda. Mereka bahkan tak bisa menyembunyikan rasa malu ketika kamera stadion lebih sering menyorot koreografi spektakuler dari supporter Indonesia ketimbang mereka sendiri. Di lini masa media sosial, unggahan demi unggahan dari pendukung Cina mulai dipenuhi keluhan, kekagetan, bahkan nada-nada iri. Mengapa mereka bisa sefanatik itu? Tanya salah satu netizen. Mengapa stadion ini seperti rumah bagi mereka padahal kami bermain di tanah netral? Salah seorang supporter Cina menulis panjang di platform Weibo, "Saya datang untuk melihat kehebatan pemain kami, tapi saya pulang dengan rasa iri terhadap semangat yang tidak kami miliki. Mereka, Indonesia, tidak hanya mendukung tim mereka, mereka hidup di dalamnya. Mereka berteriak bukan untuk menang, tapi untuk harga diri. Dan itu membuat kami frustrasi karena kami tidak bisa menirunya." Rasa frustrasi itu bukan hanya soal skor di papan, bukan soal jumlah peluang atau statistik permainan. Ini adalah frustrasi eksistensial. Tentang bagaimana ribuan manusia dari negara kepulauan itu menyulap stadion menjadi tanah air kedua. Tentang bagaimana nyanyian Indonesia Raya dilantunkan dengan mata berkaca-kaca, dengan tangan mengepal ke dada, dan dengan semangat yang mampu menular hingga ke para komentator dan kru media. Lebih jauh lagi, frustrasi itu mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, tentang bagaimana dukungan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dicetak dalam kebijakan, dan tidak bisa dibangun dalam semalam. Ia tumbuh dari kecintaan tulus, dari sejarah perjuangan, dari kerinduan untuk dihargai di panggung Asia, dari rasa lapar akan kehormatan. Dan semua itu tergambar jelas di wajah-wajah para supporter Indonesia malam itu. Anak-anak muda, orang tua, ibu-ibu yang menggendong bayi sambil bersorak, dan pemuda-pemuda yang memukul drum dengan semangat seperti mengobarkan revolusi. Kamera menangkap seorang supporter Cina duduk terdiam, hanya memandang ke tribun merah putih yang bergoyang dalam gelombang koreografi.
Ia tidak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya cukup mewakili seluruh rasa. Kalah bukan hanya di lapangan, tapi juga di tribun. Dan kekalahan yang paling menyakitkan adalah ketika kau tahu bahwa yang mengalahkanmu bukan kekuatan materi, melainkan cinta yang sederhana, tulus dan tak tergoyahkan. Ketika semangat merah putih membakar langit Asia, frustrasi supporter Cina menyaksikan lautan Garuda yang menggema. Di sebuah stadion megah di jantung Asia, terlukis pemandangan yang tak akan pernah dilupakan oleh sejarah sepak bola benua ini. Malam itu, ribuan supporter timnas Indonesia, dengan wajah bercat merah putih, dada dibusungkan oleh kebanggaan nasional, dan suara lantang yang menggema hingga menusuk jantung malam, mengisi setiap sudut tribun, menciptakan gelombang emosi yang menggetarkan tanah yang mereka pijak. Sebuah lautan manusia, menyatu dalam irama sorak dan teriakan, dalam nyanyian yang tidak hanya memanggil nama tim, tetapi juga memanggil roh dari tanah air yang jauh, tanah air yang mereka bawa dalam setiap detak jantung mereka. Sementara itu, di sudut lain stadion, supporter Cina, dengan wajah penuh tanda tanya dan kebingungan, menyaksikan sebuah pemandangan yang tak terbayangkan sebelumnya. Mereka datang dengan keyakinan tinggi, membawa kebanggaan atas sejarah dan infrastruktur sepak bola yang mereka bangun dengan dana besar dan strategi jangka panjang. Tapi malam itu, semua logika runtuh. Di hadapan mereka bukan hanya 11 pemain di lapangan, melainkan juga kekuatan kolektif ribuan suara Indonesia yang seolah menjadi pemain ke-12, ke-13, hingga ke-1000 di atas rumput hijau. Frustrasi perlahan merayapi hati para pendukung Cina. Mereka tak bisa menandingi volume sorakan itu. Mereka tak bisa mengibarkan bendera setinggi para pendukung Garuda. Mereka bahkan tak bisa menyembunyikan rasa malu ketika kamera stadion lebih sering menyorot koreografi spektakuler dari supporter Indonesia ketimbang mereka sendiri. Di lini masa media sosial, unggahan demi unggahan dari pendukung Cina mulai dipenuhi keluhan, kekagetan, bahkan nada-nada iri. Mengapa mereka bisa sefanatik itu? Tanya salah satu netizen. Mengapa stadion ini seperti rumah bagi mereka padahal kami bermain di tanah netral? Salah seorang supporter Cina menulis panjang di platform Weibo, "Saya datang untuk melihat kehebatan pemain kami, tapi saya pulang dengan rasa iri terhadap semangat yang tidak kami miliki." Mereka, Indonesia, tidak hanya mendukung tim mereka, mereka hidup di dalamnya. Mereka berteriak bukan untuk menang, tapi untuk harga diri. Dan itu membuat kami frustrasi karena kami tidak bisa menirunya. Rasa frustrasi itu bukan hanya soal skor di papan, bukan soal jumlah peluang atau statistik permainan. Ini adalah frustrasi eksistensial. Tentang bagaimana ribuan manusia dari negara kepulauan itu menyulap stadion menjadi tanah air kedua. Tentang bagaimana nyanyian Indonesia Raya dilantunkan dengan mata berkaca-kaca, dengan tangan mengepal ke dada, dan dengan semangat yang mampu menular hingga ke para komentator dan kru media. Lebih jauh lagi, frustrasi itu mencerminkan sesuatu yang